Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan masuk bab yang keempat. Kita akan belajar metode kelompok sel prinsip 12. Ya, agenda pertemuan kelompok sel di gereja kita ada metode yang harus kita pelajari, yaitu tentang 4 SDM. Yang pertama bicara tentang 4S, yaitu agenda yang akan kita kerjakan di kelompok sel, yaitu yang pertama adalah sembah puji, kemudian yang kedua yang kedua adalah suasana atau icebreaker yang biasa kita pakai untuk memecahkan suasana. Kemudian yang ketiga kita akan men-sharing, aplikasikan setiap firman Tuhan yang kita terima pada hari Minggu. Kemudian yang keempat kita akan belajar untuk menentukan sasaran yang akan kita kerjakan untuk minggu berikutnya. Kemudian 4D terdiri dari aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah dicatat, kemudian yang kedua direnungkan, yang ketiga dilakukan atau dikerjakan, kemudian yang keempat disaksikan. Kemudian 4M berikutnya dari 4 SDM tadi. Yang pertama ini adalah tujuan dan faedah dari bergabungnya kita di kelompok sel. Yang pertama adalah menyelamatkan, kemudian menggabungkan, kemudian melatih, dan akhirnya kita mengutus mereka. Ya, saat ini kita akan bahas agenda kelompok sel, pertemuan kelompok sel 4S yang pertama. Kita akan belajar bagaimana kita itu menyembah Tuhan. Ya, S yang pertama adalah sembah puji. Ini satu langkah, satu cara untuk kita memulai kegiatan kelompok sel dengan memuliakan Tuhan terlebih dahulu, kemudian kita masuk hadirat Tuhan, dan di situ kita akan mengalami satu lawatan yang luar biasa dari Tuhan. Kenapa S yang pertama itu adalah sembah dan puji? Karena dengan menghadirkan kuasa Tuhan, maka jalannya pertemuan kelompok sel itu akan dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, jadi setiap kita dilatih di kelompok sel itu untuk memimpin pujian dengan baik, dan kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat. Itu S yang pertama. Kemudian S yang kedua adalah suasana. Suasana adalah bagaimana kita menciptakan supaya suasana yang tadinya kaku, setelah kita mungkin memuji menyembah Tuhan, suasana kaku, kita mau masuk sharing aplikasi firman Tuhan, memerlukan satu suasana, pemecah suasana atau icebreaker. Nah, di sini S yang kedua ini kita belajar bagaimana kita tuh mencairkan suasana, sehingga ketika kita melakukan kegiatan yang lain, suasana sudah bisa pecah dengan baik. Ya, jadi S kedua ini sangat penting, ya, pemecah suasana ini sangat penting. Biarpun mungkin kita sudah kenal baik dengan anggota-anggota kita yang lain, tapi S2 juga sangat penting untuk menciptakan suasana lebih segar. Kemudian S yang ketiga adalah sharing aplikasi firman Tuhan. Sharing aplikasi firman Tuhan tujuannya adalah membagi berkat melalui kesaksian. Jadi apa yang kita terima pada hari Minggu akan kita kerjakan selama seminggu itu, kemudian di kelompok sel kita akan saksikan, dan itu akan menjadi berkat yang luar biasa buat saudara kita yang lain, terutama untuk anggota kelompok sel kita saat itu. Jadi sharing aplikasi firman Tuhan tidak boleh dikutbahkan. Jadi pemimpin sharing aplikasi firman Tuhan, dia hanya mengajak jemaat, mengajak siap anggota kelompok sel untuk men-sharingkan, ya, jadi menceritakan apa yang sudah dia lakukan selama seminggu itu ketika dia terima firman Tuhan, dia kerjakan, kemudian dia saksikan di situ hasil apa yang dia rasakan, pekerjaan Tuhan seperti apa yang dia nikmati, dia sharingkan di tempat itu, dengan tentunya dengan bahan yang sudah disiapkan hari Minggu. Ya, jadi sharing aplikasi firman Tuhan akan sangat menolong jemaat yang lain untuk ditumbuh kembangkan rohaninya, bahkan semangatnya. Mungkin saat itu ada jemaat yang sedang loyo atau sedang mengalami hal yang tidak baik ketika mendengar sharing aplikasi firman Tuhan, kesaksian dari teman-teman yang lain, mereka boleh dibangkitkan, ya. Kemudian S yang keempat adalah sasaran rencana. Ya, sasaran dan rencana itu cara kita untuk mempersiapkan apa yang akan kita kerjakan untuk pertemuan sel minggu berikutnya. Jadi di situ kita akan membesuk siapa, kita akan mungkin ada informasi-informasi jemaat yang perlu dikunjungi, kemudian juga kita mengevaluasi selama kegiatan kelompok sel tadi. Jadi dari awal mulai dari pujian penyembahan, doa syafaat, icebreaker, sharing aplikasi firman Tuhan, itu kita evaluasi di sasaran dan rencana.
Dan perlu kita ketahui sasaran dan rencana S yang keempat ini hanya boleh dilakukan oleh pemimpin kelompok sel. Kalau yang S1, S2, S3 semua anggota kelompok sel boleh melakukan, tapi khusus untuk S yang keempat hanya boleh dilakukan oleh seorang pemimpin kelompok sel. Ya, jadi di sini pemimpin kelompok sel menanyakan, mengevaluasi setiap kegiatan selama dimulai dari awal sampai akhir dan menentukan rencana berikutnya, kemudian membagi tugas, siapa yang akan tugas doa syafaat, siapa yang akan tugas pujian, siapa yang akan tugas memimpin sharing, memimpin icebreaker, semuanya itu dilakukan oleh seorang pemimpin kelompok sel. Itu tadi 4S yang pertama dari metode kegiatan kelompok sel prinsip 12. Ya. Kemudian kita akan belajar aplikasi firman Tuhan, yaitu 4D. Ya. Aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ya. Ada 4D yang akan membantu kita, yang akan menolong kita untuk menumbuh kembangkan iman kita. Ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh dengan baik dalam kehidupan kita dan mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam keseharian kita. D yang pertama adalah dicatat. Waktu kebaktian hari Minggu, kita harus mencoba untuk mencatat, untuk mendengarkan dengan baik, kemudian mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala sidang kita. Kemudian kita akan mencatat itu dalam buku kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terus mengingat-ingat kembali setiap apa yang disampaikan. Kemudian kita mulai merenung-renungkan setiap firman itu dan kita tidak gampang lupa ketika kita mencatat setiap firman Tuhan itu. Ya, jadi catatan itu dapat dipakai sebagai pengingat yang akan dapat membuat kita terus ingat di kemudian hari. Makanya D yang pertama itu dicatat, itu menjadi aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, D yang kedua adalah direnungkan. Setelah kita terima firman Tuhan oleh gembala sidang kita, kemudian kita mencatat, kemudian langkah selanjutnya adalah kita merenungkan setiap firman Tuhan. Tujuannya apa? Supaya setiap kita dapat menghisap makanan rohani dengan baik, sehingga dari hari lepas hari kita menjadi semakin kuat, kita semakin mengerti, kita semakin percaya, bahkan kita semakin tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Jadi kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita hidup dalam keseharian kita tidak menjadi takut lagi. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah dicatat. Kemudian yang kedua direnungkan. Sekarang mulai renungkan apa yang sudah kalian terima ketika kalian terima firman Tuhan itu pada hari Minggu. Kemudian D yang ketiga adalah mulai lakukan. Ketika kita pertama mencatat, kemudian merenungkan, D yang ketiga adalah dilakukan. Setiap firman itu akan menjadi tidak berguna ketika kita tidak mau melakukan setiap firman. Karena Tuhan katakan kalau kita mendengar firman dan kita tidak kerjakan firman, kita punya iman tapi kita tidak melakukan perbuatan apa-apa, maka firman itu tinggal firman. Nah, di D yang ketiga ini kita belajar untuk melakukan firman. Tujuannya apa? Supaya setiap kita benar-benar menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi penting sekali untuk kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan, karena apa? Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka kuasa dan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya, kita akan dari waktu ke waktu kita akan dapat petunjuk dari Tuhan. Kita akan dapat mengerti apa yang menjadi rema Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita hidup, kita ya hidup dengan tata cara Tuhan, dengan aturan main Tuhan. Makanya firman Tuhan itu perlu dilakukan. Ya, jadi yang pertama tadi dicatat, kemudian yang kedua direnungkan, yang ketiga dilakukan. Setelah ketiga hal itu kita kerjakan, maka D yang ketiga adalah diceritakan atau disaksikan. Ya, mungkin kita merasa ketika kita sudah melakukan D1, D2, D3 mungkin nggak perlu saya cerita pada yang lain. Tetapi ketahuilah ketika kita menceritakan itu, menyaksikan semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa buat orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Bahkan melalui kesaksian kita, ya, itu akan bukan hanya
menjadi kekuatan buat kita, firman itu meneguhkan buat setiap kita, lebih banyak ketika kita mulai menyaksikan firman Tuhan itu, maka orang-orang akan dibangun, orang-orang akan menjadi kuat ketika kita menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tentunya kita akan bisa memuliakan Tuhan melalui kesaksian itu. Bahkan kalau kita mulai menceritakan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka orang-orang itu akan merasa, akan mengerti bahwa sebenarnya ada Tuhan yang sanggup menolong mereka, hingga akhirnya tidak menutup kemungkinan mereka boleh diselamatkan ketika kita memberikan kesaksian itu. Oleh karena itu, jangan hanya dicatat, jangan hanya direnungkan, jangan hanya dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi mulai saksikan kepada semua orang, mulai ceritakan kepada semua orang, bahkan dimanapun ketika kita ketemu orang, ceritakan. Karena ini akan menjadi hal yang luar biasa, sehingga Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Orang-orang akan dimenangkan, sehingga visi gereja kita, visi setiap kita, impian setiap kita untuk memenangkan banyak jiwa itu akan bisa segera tergenapi. Ya, jadi ada dua hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama tadi agenda yang akan kita kerjakan di kelompok sel, yaitu agenda 4S. Kemudian yang kedua aplikasi firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu 4D. Nah, sekarang kita akan belajar tujuan dan faedah kelompok sel yang biasa kita masukkan ke dalam metode 4M. Ya, 4M itu terdiri dari menyelamatkan, ya tadi yang pertama menyelamatkan, kemudian menggabungkan, kemudian melatih mereka, kemudian mengutus mereka. Jadi kenapa harus ada kelompok sel? Ada tujuan, ada faedahnya. Jadi kelompok sel bukan hanya sekedar pertemuan rutinitas yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi di kelompok sel ada tujuan, ada faedahnya. Yang pertama kali kita menyelamatkan banyak jiwa untuk mengenal Tuhan. Ketika mereka sudah selamat, kemudian kita mulai gabungkan mereka baik di ibadah raya maupun di ibadah kelompok sel. Kita bicara ibadah kelompok sel, jadi gabungkan mereka di kelompok sel, kemudian latih mereka. Di kelompok sel itu menjadi tempat untuk berlatih. Ya, kita bisa berlatih untuk memimpin pujian, kita bisa berlatih untuk memimpin doa, memimpin sharing, memimpin icebreaker, semuanya. Dan yang terakhir ketika mereka sudah siap, kita akan utus mereka. Saat ini kita akan belajar yang pertama tentang menyelamatkan. Ya, tujuan dan faedah kelompok sel yang 4M. Yang pertama adalah menyelamatkan. Ya, tujuannya adalah mengundang jiwa-jiwa baru dalam pertemuan kelompok sel, karena kelompok sel bisa menjadi jala yang ditebarkan, yang itu efisien sekali. Melalui kelompok sel, jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Ya, jadi M yang pertama adalah menyelamatkan. Ya, jadi faedahnya untuk menyelamatkan jiwa. Ya. Kemudian sasaran kita ketika kita menyelamatkan jiwa, yang terutama adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang-orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan dan mereka membutuhkan Tuhan, dan akhirnya mereka kita selamatkan. Kemudian orang-orang yang sebenarnya dia itu orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, tetapi mereka mundur. Ya, karena berbagai masalah mungkin mereka mundur, dan itu sudah lama sekali mereka kerjakan, sehingga mereka perlu untuk dikembalikan pada kemuliaan Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang sudah lama undur itu juga menjadi prioritas kita untuk kita menyelamatkan mereka. Kemudian orang-orang yang punya masalah yang besar, beban yang berat, segala sesuatu yang menekan hidupnya sehingga dia tidak lagi bergabung dengan gereja maupun di kelompok sel. Orang-orang seperti ini juga menjadi prioritas kita untuk kita selamatkan. Ya, kemudian orang-orang yang belum bergabung dalam kelompok sel dan belum bergereja lokal dengan baik. Intinya orang-orang yang Kristennya belum sungguh-sungguh, itu juga menjadi prioritas kita untuk kita menangkan, untuk kita selamatkan bagi Tuhan. Ya, jadi M yang pertama adalah menyelamatkan. Kemudian M yang kedua adalah menggabungkan. Tujuannya adalah menggabungkan jiwa-jiwa baru yang diselamatkan bisa terus rutin beribadah. Supaya apa? Supaya mereka bisa tergembalakan dengan baik. Orang-orang tidak akan bisa tergembalakan dengan baik ketika dia lahir baru, dia terima Tuhan, dan dia nggak tahu apa-apa. Nah, di kelompok sel ini ketika mereka mulai kita gabungkan di kelompok sel, kita mengajari mereka, kita menolong mereka, kita mengcover hidup mereka,
Intinya kita mengembalakan mereka dengan baik sehingga kita bisa mengarahkan mereka dan mereka tahu apa yang akan mereka kerjakan. Banyak kali jiwa baru, orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang jadi prioritas untuk kita selamatkan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik karena mereka tidak digabungkan. Makanya penggabungan ini menjadi sangat penting. Jadi faedahnya jemaat dapat digembalakan dengan baik. Ya, Jemaat bisa digembalakan dengan baik, imannya bisa bertumbuh dengan baik, bahkan kehidupan rohaninya bisa semakin hari semakin mantap di dalam Tuhan. Ya, jadi M yang pertama menyelamatkan, M yang kedua menggabungkan. Setelah mereka kita gabungkan, kemudian M yang ketiga kita akan melatih mereka. Ya, kita melatih mereka dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh gereja. Kita punya cara-cara untuk memuridkan mereka, melatih mereka, membentuk mereka. Jadi ada materi-materi yang bisa kita pakai untuk mengembangkan mereka. Tujuannya adalah mengajar dan melatih anggota supaya menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Artinya ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah bisa menerima anugerah, kita juga harus menjadi orang yang akan menyelamatkan orang lain. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan, kita dibenarkan untuk membenarkan, kita melakukan banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita juga harus kembalikan itu untuk mengembalikan orang lain. Ya, jadi ketika kita dimuridkan, kita akan jadi seperti itu. Kita akan menjadi orang yang akhirnya akan menjadi orang-orang yang akan memimpin orang-orang yang akan memenangkan orang yang lain. Bahkan kalau bicara kelompok sel berarti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin kelompok sel yang siap untuk memenangkan banyak jiwa. Jadi ketika kita terima semuanya itu tidak untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita coba kembalikan untuk supaya orang lain juga mengalami seperti apa yang kita alami. Nah, itu akan bisa kita kerjakan ketika kita dimuridkan, ketika kita dilatih. Kita nggak akan tahu bagaimana caranya kalau kita tidak pernah dilatih. Makanya ketika kita sudah diselamatkan, kita sudah digabungkan, ya jangan berhenti sampai di situ. Biarkan diri kita dilatih oleh pemimpin kita. Ya, ketika kita punya pemimpin, ya pemimpin itu akan menolong kita untuk kita menjadi seperti dia. Ya, kita akan menjadi orang yang dewasa rohani kita dan karakter kita serta jiwa pelayanan kita akan dibentuk dan akhirnya kita siap untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Jadi faedahnya jemaat akan bisa semakin dewasa dan semakin terampil. Ya, jadi yang pertama tadi menyelamatkan, kedua menggabungkan, yang ketiga memuridkan. Sekarang yang keempat, ya, yang keempat adalah mengutus. Ya, ketika kita sudah dimuridkan, kita sudah siap, kita sudah dilatih dan kita sudah siap, kita punya keberanian yang tadinya kita nggak berani untuk melayani orang, yang tadinya kita nggak punya keberanian untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Ketika kita mulai dilatih, kita mulai ngerti, oh cara melayani seperti ini, cara memimpin pujian seperti ini, cara memimpin doa seperti ini, cara melayani biston seperti ini. Akhirnya kita siap untuk diutus. Ya, tujuannya adalah menjawab perkataan Tuhan Yesus bahwa tuaian saat ini banyak sekali. Dan saat ini dibutuhkan orang-orang yang punya keberanian untuk menjadi penuai-penuai. Kalau tidak sekarang, kapan? Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi saat ini ketika kita sudah mulai diutus, ketika kita sudah mulai keberanian, mulai memiliki keberanian untuk diutus, saat itu juga kita akan diutus menjadi penuai-penuai jiwa, sehingga tuaian akhir zaman ini akan sungguh-sungguh bisa dituai dengan maksimal. Ya, faedah dari mengutus ini adalah setiap jemaat akan bisa berbuah dengan baik. Jadi 4M, ya, ini akan membantu kita, ini akan menolong kita untuk kita ngerti tujuan dan faedah ketika kita bergabung kelompok sel. Jadi jangan sampai ketika kita bergabung di kelompok sel kita hanya datang, duduk, dengar firman, nggak ngerti firman itu seperti apa, kemudian makan, kemudian pulang. Tapi sekarang coba belajar, mulai ketika kita sudah diselamatkan, mulai bergabung, belajar untuk menyediakan diri untuk dilatih dan kemudian Bapak Ibu Saudara siap untuk diutus. Maka pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu akan bisa segera digenapi dengan baik. Jadi 4 SDM itu menjadi metode kelompok sel prinsip 12 dan itu sangat efisien sekali, mulai dari bagaimana cara kita mengembangkan kelompok sel melalui kegiatan kita, bagaimana kita mulai mengaplikasikan diri kita melalui setiap firman Tuhan, juga bagaimana ya kita mulai belajar untuk
mengembangkan, mengerti faedah dan tujuan dari kelompok sel. Demikian Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.